Dan hukum. Hukum adalah suatu tata yang bersifat memaksa, suatu tata sosial yang berusaha menimbulkan perilaku para individu sesuai dengan yang diharapkan melalui pengundangan tindakan-tindakan paksaan. Di dalam literatur, penemuan hukum merupakan sebuah proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat penegak hukum lainnya yang ditugaskan untuk implementasi peraturan hukum umum pada suatu peristiwa yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konteks tertentu. Hakim selalu dihadapkan pada peristiwa konkret, konflik, atau kasus yang harus disesuaikan atau dipecahkannya. Sifat-sifat hukum ada tiga, yaitu satu, hukum bersifat mengatur, yaitu hukum sebagai peraturan dalam bentuk larangan maupun perintah berfungsi mengatur berbagai sikap manusia dalam kehidupan. Penerapan hukum bertujuan untuk menciptakan keteraturan, keamanan, dan kedamaian dalam hidup bersama. 2. Hukum bersifat memaksa, yaitu adanya sanksi bagi pelanggar aturan-aturan dalam pergaulan hidup membuktikan bahwa hukum bersifat memaksa. Artinya, hukum memiliki kekuatan dan kewenangan untuk memaksa setiap orang mematuhi setiap peraturan. 3. Hukum bersifat melindungi, yaitu keharmonisan antara ketertiban dan keamanan perlu juga demi mencapainya kedamaian. Ketertiban dan keamanan merupakan pencerminan keterikatan dan sifat disiplin yang tidak dapat dipisahkan. Tujuan hukum. Tujuan hukum pada dasarnya merupakan sebuah alat untuk memanusiakan manusia. Tujuan hukum mempunyai sifat yang universal, seperti ketertiban, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan di segala aspek kehidupan. Di dalam hukum terdapat teori-teori tujuan hukum. Yang pertama, menurut teori etis yang dikemukakan oleh Aristoteles, hukum bertujuan menciptakan keadilan. Yang kedua, menurut teori utilitas yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham pada tahun 1990, hukum bertujuan memberikan keadilan demi tercapainya kehidupan yang tertib. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum bertujuan mengatur tata laku kehidupan manusia, mendatangkan kemakmuran bagi masyarakat sebagai pedoman tingkah laku, menjamin ketertiban dan keamanan, dan sebagai sarana penggerak pembangunan. Teori-teori dalam hukum. Yang pertama, teori Yunani dan Romawi atau klasik. Menurut teori ini, hukum sebagai sebuah kekuatan atau power yang berisi strategi untuk dapat bertahan hidup. Terdapat beberapa teori di dalam teori hukum Romawi dan Yunani atau klasik. Yang pertama, teori Socrates. Menurut teori Socrates, hukum adalah konsep yang mengedepankan kebaikan dan keadilan bagi masyarakat. Yang kedua, teori Plato. Menurut teori Plato, hukum dapat dihubungkan dengan kebijaksanaan. Yang ketiga, teori Aristoteles. Menurut teori Aristoteles, keberadaan hukum berhubungan dengan perasaan sosial etis manusia. Yang kedua adalah teori hukum alam. Menurut teori ini ada dua jenis hukum yang berlaku, yaitu hukum yang ditetapkan oleh penguasa dan hukum yang lahir tanpa pengaruh pandangan manusia. Yang ketiga adalah positivisme dan utilitarianisme. Menurut teori ini, hukum adalah perintah yang harus dilakukan. Menurut H.L. Hart pada tahun 1907, seorang pengikut positivisme diajukan berbagai arti dari positivisme sebagai berikut. 1. Hukum adalah perintah. Yang kedua, analisis terhadap konsep-konsep hukum adalah usaha yang berharga untuk dilakukan. Yang ketiga, keputusan-keputusan dapat dideduksikan secara logis dari peraturan-peraturan yang sudah ada terlebih dahulu. Yang keempat, penghukuman atau judgment secara moral tidak dapat ditegakkan dan dipertahankan oleh penalaran rasional, pembuktian, atau pengujian. Yang kelima, hukum sebagai diundangkan, ditetapkan, positum harus senantiasa dipisahkan dari hukum yang seharusnya diciptakan. Yang keempat, teori hukum murni. Menurut teori ini, hukum bebas dari naluri, kekerasan, keinginan-keinginan, dan sebagainya. Penyisipan ilmu-ilmu politik, sosiologi, sejarah, dan pembicaraan tentang etika tidak dapat dilakukan dalam sebuah hukum. Penggolongan hukum. Hukum dibagi menjadi dua. Yang pertama, hukum publik. Hukum publik adalah hukum yang mengatur antara individu saat diperlukan. Contohnya hukum pidana. Sedangkan hukum privat adalah hukum yang mengatur antar manusia yang menitik beratkan pada kepentingan pribadi. Contohnya hukum perdata,
hukum sipil, dan hukum dagang. Macam-macam pembagian hukum. Pembagian hukum di Indonesia dibagi menjadi 8. Yang pertama adalah menurut sumbernya. Undang-undang. Hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh DPR dan disahkan oleh Presiden. Yang kedua, kebiasaan atau hukum adat merupakan perbuatan yang dilakukan oleh anggota masyarakat yang dilakukan secara berulang-ulang. Yang ketiga, traktat atau perjanjian, hukum yang bersumber dari perjanjian antara dua negara atau lebih. Yang keempat, jurisprudensi, yaitu keputusan pengadilan yang terdahulu yang sudah inkrah dan dijadikan pedoman dalam mempertimbangkan atau memutuskan perkara yang sama. Yang kelima adalah doktrin, yaitu pendapat dari para ahli dalam memberikan pandangannya terhadap suatu hukum. Yang kedua yaitu menurut bentuknya. 1. Hukum tertulis, yaitu hukum peraturan tertulis secara resmi di dalam peraturan negara. Yang kedua, hukum tidak tertulis adalah hukum yang lahir, tumbuh, dan dipelihara oleh masyarakat, contohnya seperti hukum adat. Yang ketiga, menurut tempat berlakunya. Yang pertama, hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku pada suatu negara yang mencakup semua penduduk yang ada di sana. Yang kedua, hukum internasional adalah hukum yang berlaku antara hubungan suatu negara, antar negara. Yang ketiga, hukum asing adalah hukum yang berlaku di negara lain. Yang keempat, hukum lokal adalah hukum yang berlaku di wilayah tertentu di suatu negara, contohnya seperti peraturan hukum adat Bali. Yang keempat adalah menurut waktu berlakunya. Yang pertama, ius constitutum adalah hukum yang berlaku saat ini. Yang kedua, ius constituendum adalah hukum yang berlaku di waktu yang akan datang. Yang kelima, menurut cara mempertahankannya. Yang pertama adalah hukum material, peraturan hukum yang berwujud perintah atau larangan seperti hukum pidana atau hukum dagang. Yang kedua adalah hukum formal, yaitu hukum yang mengatur bagaimana caranya mengajukan suatu perkara ke muka pengadilan seperti hukum acara pidana. Yang keenam yaitu menurut sifatnya, hukum memaksa, yaitu memaksa penduduk di suatu wilayah untuk mematuhi peraturan tersebut. Yang kedua adalah hukum yang mengatur, yaitu hukum yang mengesampingkan hak-hak yang bersangkutan yang telah membuat perjanjian, contohnya seperti perjanjian jual beli. Yang selanjutnya yaitu menurut wujudnya, ada hukum objektif, yaitu hukum yang umum tidak mengenal orang dan tidak mengenal penggolongan-penggolongan. Yang kedua, hukum subjektif, yaitu berlaku antara dua orang atau lebih yang menimbulkan hak-hak dan kewajiban. Yang selanjutnya menurut isinya, yaitu hukum privat, hukum yang mengatur antara individu masyarakat yang menitik beratkan kepada kepentingan pribadi. Yang kedua adalah hukum publik atau hukum negara adalah hukum yang mengatur antara individu dengan pemerintahan tersebut. Aliran-aliran hukum. Ada beberapa aliran hukum dalam praktik peradilan. 1. Aliran legisme, yaitu menganggap bahwa sesuatu dikatakan sebagai hukum apabila terdapat dalam undang-undang. Kedua, aliran regular, yaitu beranggapan bahwa hakim sebagai pencipta hukum memiliki kebebasan melakukan segala hal yang tidak diatur di dalam undang-undang. 3. Aliran res bindi, yaitu menganggap bahwa keterikatan hakim dalam undang-undang tidak seketat asumsi aliran legisme, dikarenakan hakim mempunyai kebebasan. 4. Aliran pre-regular, yaitu menganggap hakim dalam pelaksanaan tugas memiliki kebebasan yang terbatas dan terikat. Kronologi kasus korupsi bantuan sosial COVID-19. Komisi Pemberantasan Korupsi membeberkan kasus dugaan rasuah yang diduga dilakukan oleh Menteri Sosial Juliari Peter Batubara dan 4 orang lainnya terkait bantuan sosial dalam rangka penanganan COVID-19. Perkara itu diawali dengan adanya pengadaan bantuan sosial penanganan COVID-19 berupa paket sembako di Kementerian Sosial Republik Indonesia tahun 2020. Pengadaan tersebut bernilai sekitar 5,9 triliun
dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan 2 periode. Juliari menunjuk Matius Joko Santoso dan Adi Wahyono sebagai pejabat pembuat komitmen dalam pelaksanaan proyek tersebut dengan cara penunjukan langsung pada rekanan. Dari upaya itu, diduga disepakati adanya fee dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan kepada rekanan kepada Kementerian Sosial melalui Matius. Untuk fee, tiap paket bansos disepakati oleh Matius dan Adi sebesar 10.000 per paket sembako dari nilai 300.000 per paket sembako. Pada pelaksanaan paket bantuan sosial sembako periode pertama, diduga diterima fee sebesar 12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh Matius kepada Juliari melalui Adi dengan nilai sekitar 8,2 miliar. Pemberian uang tersebut selanjutnya dikelola oleh Eka dan SN selaku orang kepercayaan Juliari, sekaligus sekretaris di Kemensos untuk digunakan membayar berbagai keperluan pribadi Juliari. Sedangkan untuk periode kedua, pelaksanaan paket bansos sembako, terdapat uang fee dari jumlah Oktober sampai Desember tahun 2020 sejumlah sekitar 8,8 miliar yang juga diduga akan dipergunakan untuk keperluan Juliari. Selain Juliari, 4 orang lain menjadi tersangka, yakni Matius, Adi sebagai penerima dan Adi serta Hari sebagai pemberi. Juliari melanggar pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Pada Juli lalu, Firly sempat menyampaikan soal tuntutan hukuman mati bagi pelaku korupsi anggaran penanganan pandemi COVID-19. Ia mengklaim telah mengingatkan bahwa tindak pidana korupsi di masa bencana atau pandemi dapat diancam dengan hukuman mati. Ancaman hukuman mati bagi pelaku korupsi diatur dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.